kita, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Dalam artian tantang itu mencari, minta bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, itu dulu. Jadi supaya saudara semua tidak akan seperti yang saudara semua katakan tadi, penasaran. Sebab kalau hanya bertanya kepada kami di mana Tuhan mengatakan, Tuhan kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan kami, itu sebetulnya tidak terlalu penting, karena kami sudah mengalami Tuhan, sehingga kami nyatakan bahwa memang Yesus itu adalah berkuasa. Nah, kalau berkuasa, namanya berkuasa, siapapun dia, baik dia manusia, baik dia siapa, kalau dia memiliki kuasa berarti dia Tuhan. Kata Tuhan itu berarti dia penguasa. Penguasa itu kalau manusia yaitu sebagai penguasa, juga disebut Tuhan kalau dia penguasa, menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai semua akal pikiran kita, menguasai supaya kita berubah hati pikiran kita. Berarti dia adalah satu ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, berarti dia adalah Tuhan. Nah, itulah yang saudara Suma pelajari. Mungkin saya tidak memberikan satu pernyataan di dalam Alkitab, karena kami hanya melihat saksi-saksi di dalam Alkitab. Kenapa di dalam Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan kita. Nah, itu pengalaman dari rasul-rasul pada zaman itu, dan kami coba untuk supaya membuktikan kalau itu Tuhan. Nah, cobalah buktikan, minta. Kalau saudara semua mau coba, gampang kok. Misalnya malam ini saudara semua berdoa dengan kusuk dan tanya Tuhan, mana yang bisakah perkenalkan. Tuhan akan jawab semua itu, karena Tuhan itu tidak mungkin tidak mendengar ketika saudara semua membutuhkan sesuatu, supaya saudara semua mengerti siapakah Tuhan itu. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Jadi Tuhan bagi kami, Pak, Maha mendengar, Maha melihat. Tuhan itu kemudian menciptakan manusia. Apapun agamanya, Tuhan tetap mengasihi ciptaannya. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Kristen, mau dia Islam, pencipta langit dan bumi ini tetap mengasihi. Bukan karena di antara kita ada yang tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar ini menghentikan oksigen kepada yang tidak menyembahnya. Tidak. Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia oleh karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisahkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini. Tetapi tidak begitu. Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, barulah kemudian Allah yang maha melihat, ya, memberikan apa yang kemudian dilihatnya terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau tema kita, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen kemudian menyebut anak Maria sebagai Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, atau Tuhan kita Yesus? Ternyata Bapak, sepanjang Bapak Gembala memberikan penggambaran, Bapak tidak memberikan data apapun. Sementara kalau kami umat Islam itu sangat jelas, Pak. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Ya, sewaktu dia datang pada kurang lebih 2000 tahun lalu, dia sudah menyatakan bagaimana Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, seperti misalnya kalau Bapa itu adalah hakim, Yesus yang mengerjakannya. Ya, kalau Bapa itu adalah juru selamat, Yesus yang mengerjakannya. Jadi itu adalah satu di dalam kesatuan, di dalam Bapa dan Yesus itu. Jadi kalau mau bilang siapakah saudara semua mengatakan kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena dia memang adalah Bapa itu sendiri, ya. Bapa itu yang tidak nampak. Jadi saudara semua harus pahami bahwa Bapa ini bukan seperti seorang kakek. Bapa ini bukan seperti orang tua yang berjenggot, lalu Yesus itu adalah anak, bukan. Bapa itu, pengertian dari Bapa itu adalah satu penguasa yang tidak nampak. Ya, karena Yesus itu dilahirkan, yang namanya dilahirkan itu tidak ada seorang laki-laki melahirkan anak. Pasti seorang perempuan, ibu. Tapi kenapa Bapa itu, Bapa kan itu identik dengan laki-laki. Misalnya Bapak Suma, itu karena laki-laki. Nah, Bapa itu melahirkan Yesus. Nah, kalau kita pakai secara akal pikiran kita, kok bapak laki-laki bisa melahirkan anak? Itu tidak masuk akal. Tapi yang dimaksud dengan bapa dan anak ini berbicara tentang ketika bapa di dalam bapa itu yang memiliki kuasa itu, dan firman-Nya dia harus keluar, dan keluar itu yang dinamakan lahir. Lahir keluar untuk menyatakan kuasa Bapa itu yang tidak nampak, supaya orang bisa mengerti siapakah Bapa itu di dalam Yesus itu. Jadi ketika Filipus ingin bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu, terus Yesus berkata, sudah sekian lama kamu hidup bersama aku, engkau tidak mengenal Bapa? Nah, artinya ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena dia keluar, lahir dari Bapa itu sendiri. Nah, itu sebabnya kami percaya bahwa kalau Yesus yang terlihat itu adalah gambar dari Bapa itu, maka dia adalah Tuhan. Nah, itu konsep di dalam kekristenan, berbeda dengan kepercayaan di kitab Saudara Suma. Kami tidak bisa mengorek-ngorek ajaran Saudara Suma, karena kalau saya korek itu pasti akan menjadi tidak baiklah, kalau saya tidak etis untuk membongkar semua apa yang ada di dalam kitab-kitab yang saudara percaya. Tapi saya tidak perlu untuk membandingkan, karena tadinya saya ingin membandingkan, tapi saya digerakkan oleh Tuhan supaya saya jangan membanding-bandingkan, karena lebih baik saya menyatakan kebenaran, karena itu yang lebih baik daripada kita berdebat, dan itu saya tidak suka juga berdebat. Saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang saudara Suma penasaran, itu saja. Jadi saudara Suma, pengertian Tuhan itu adalah penguasa yang datang secara kasat mata waktu itu. Nah, tetapi karena Yesus sudah selesai dalam pekerjaannya, dia kembali, makanya dia akan mengirim Roh Kudus untuk supaya kami mengerti. Dan orang yang menerima Roh Kudus itulah yang akan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara Suma mau dipaksakan bagaimanapun, mau belajar bagaimanapun, tanpa
dijamah oleh Roh Kudus, maka saudara semua tidak akan mengakui dia adalah Tuhan. Itu sebetulnya itu saja kuncinya. Demikian, saudara semua. Ya, baik Bapak. Jadi saya belum menemukan adanya data dari Pak Gembala ya, yang menjadi dasar pijakan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita atau Tuhan kita Yesus dan seterusnya, yang digaungkan di dalam surah-surah Paulus ya. Seperti di mana? Coba tunjukkan di mana. Sebentar Pak. Kalau penyebutan Yesus Tuhan kita itu banyak ada di beberapa surah ya, di dalam kitab, seperti misalnya di dalam Roma. Banyak, itu banyak. Kisah Para Rasul. Iya, banyak Pak. Panggilan-panggilan Yesus Kristus Tuhan kita, misalnya Roma 1 nomor 4, Roma 1 nomor 7 dan seterusnya. Nah, itu ada banyak. Iya, inilah yang kemudian menjadikan saya bertanya kepada Bapak, kalau misalnya benar ajaran Kristen itu berasal dari para nabi, maka panggilan Yesus Tuhan kita itu sudah pasti diajarkan oleh para nabi. Tetapi munculnya kemudian panggilan Tuhan kepada Yesus itu hanya ditemukan di dalam surah-surah Paulus kepada orang-orang Romawi dan juga orang Yunani. Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua tolong kirim satu bagian ayat saja supaya kita akan lihat. Misalnya dalam Roma 1 nomor 4 yang tadi yang saya katakan Pak. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Itu sama dengan kita menantang Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Dalam artian tantang itu minta bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, itu dulu. Jadi supaya saudara semua tidak akan seperti yang saudara semua katakan tadi, penasaran. Sebab kalau hanya bertanya kepada kami di mana Tuhan mengatakan Tuhan, kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan kami, itu sebetulnya tidak terlalu penting, karena kami sudah mengalami Tuhan sehingga kami nyatakan bahwa memang Yesus itu adalah berkuasa. Nah, kalau berkuasa, namanya berkuasa, siapapun dia, baik dia manusia, baik dia siapa, kalau dia memiliki kuasa berarti dia Tuhan. Kata Tuhan itu berarti dia penguasa. Penguasa itu kalau manusia yaitu sebagai penguasa, juga disebut Tuhan kalau dia penguasa, menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai semua akal pikiran kita, menguasai supaya kita berubah hati pikiran kita, berarti dia adalah satu ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, berarti dia adalah Tuhan. Nah, itulah yang saudara semua pelajari. Mungkin saya tidak memberikan satu pernyataan di dalam Alkitab karena kami hanya melihat saksi-saksi di dalam Alkitab. Kenapa di dalam Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan kita. Nah, itu pengalaman dari rasul-rasul pada zaman itu, dan kami coba untuk supaya membuktikan kalau itu Tuhan. Nah, cobalah buktikan, minta. Kalau saudara semua mau coba, gampang kok. Misalnya malam ini saudara semua berdoa dengan kusuk dan tanya Tuhan, mana yang bisakah perkenalkan. Tuhan akan jawab semua itu, karena Tuhan itu tidak mungkin tidak mendengar ketika saudara semua membutuhkan sesuatu supaya saudara semua mengerti siapakah Tuhan itu. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Jadi Tuhan
bagi kami, Pak, Maha mendengar, Maha melihat. Tuhan itu kemudian menciptakan manusia. Apapun agamanya, Tuhan tetap mengasihi ciptaannya. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Kristen, mau dia Islam, pencipta langit dan bumi ini tetap mengasihi. Bukan karena di antara kita ada yang tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar ini menghentikan oksigen kepada yang tidak menyembahnya. Tidak. Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia oleh karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisahkan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini. Tetapi tidak begitu. Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, barulah kemudian Allah yang maha melihat, ya, memberikan apa yang kemudian dilihatnya terhadap hamba-hambanya. Jadi, kalau tema kita, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen kemudian menyebut anak Maria sebagai Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, atau Tuhan kita Yesus? Ternyata Bapak, sepanjang Bapak Gembala memberikan penggambaran, Bapak tidak memberikan data apapun. Sementara kalau kami umat Islam itu sangat jelas, Pak. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
sewaktu dia datang pada kurang lebih 2000 tahun lalu, dia sudah menyatakan bagaimana Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang besar, ya, seperti misalnya kalau Bapa itu adalah hakim, Yesus yang mengerjakannya, ya. Kalau Bapa itu adalah juru selamat, Yesus yang mengerjakannya. Jadi itu adalah satu di dalam kesatuan, di dalam Bapa dan Yesus itu. Jadi kalau mau bilang siapakah saudara semua mengatakan kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena Dia memang adalah Bapa itu sendiri, ya. Bapa itu yang tidak nampak. Jadi saudara semua harus pahami bahwa Bapa ini bukan seperti seorang kakek. Bapa ini bukan seperti orang tua yang berjenggot, lalu Yesus itu adalah anak, bukan. Bapa itu, pengertian dari Bapa itu adalah satu penguasa yang tidak nampak, ya. Karena Yesus itu dilahirkan, yang namanya dilahirkan itu tidak ada seorang laki-laki melahirkan anak. Pasti seorang perempuan, ibu. Tapi kenapa Bapa kan itu identik dengan laki-laki. Misalnya Bapak Suma, itu karena laki-laki. Nah, Bapa itu melahirkan Yesus. Nah, kalau kita pakai secara akal pikiran kita, kok Bapak laki-laki bisa melahirkan anak? Itu tidak masuk akal. Tapi yang dimaksud dengan Bapa dan anak ini berbicara tentang ketika Bapa di dalam Bapa itu yang memiliki kuasa itu, dan firman-Nya dia harus keluar, dan keluar itu yang dinamakan lahir, keluar untuk menyatakan kuasa Bapa itu yang tidak nampak, supaya orang bisa mengerti siapakah Bapa itu di dalam Yesus itu. Jadi ketika Filipus ingin bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu, terus Yesus berkata, sudah sekian lama kamu hidup bersama aku, engkau tidak mengenal Bapa? Nah, artinya ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena dia keluar, lahir dari Bapa itu sendiri. Nah, itu sebabnya kami percaya bahwa kalau Yesus yang terlihat itu adalah gambar dari Bapa itu, maka dia adalah Tuhan. Nah, itu konsep di dalam kekristenan, berbeda dengan kepercayaan di kitab Saudara Suma. Kami tidak bisa mengorek-ngorek ajaran Saudara Suma, karena kalau saya korek itu pasti akan menjadi tidak baiklah kalau saya tidak etis untuk membongkar semua apa yang ada di dalam kitab-kitab yang saudara percaya. Tapi saya tidak perlu untuk membandingkan, karena tadinya saya ingin membandingkan, tapi saya digerakkan oleh Tuhan supaya saya jangan membanding-bandingkan, karena lebih baik saya menyatakan kebenaran, karena itu yang lebih baik daripada kita berdebat, dan itu saya tidak suka juga berdebat. Saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang saudara Suma penasaran, itu saja. Jadi saudara Suma, pengertian Tuhan itu adalah penguasa yang datang secara kasat mata waktu itu. Nah, tetapi karena Yesus sudah selesai dalam pekerjaannya, dia kembali, makanya dia akan mengirim Roh Kudus untuk supaya kami mengerti. Dan orang yang menerima Roh Kudus itulah yang akan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara Suma mau dipaksakan bagaimanapun, mau belajar bagaimanapun, tanpa
dijamah oleh Roh Kudus, maka saudara semua tidak akan mengakui dia adalah Tuhan. Itu sebetulnya itu saja kuncinya. Demikian, saudara semua. Ya, baik Bapak. Jadi saya belum menemukan adanya data dari Pak Gembala ya, yang menjadi dasar pijakan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita atau Tuhan kita Yesus dan seterusnya, yang digaungkan di dalam surah-surah Paulus ya. Seperti di mana? Coba tunjukkan di mana. Sebentar Pak. Kalau penyebutan Yesus Tuhan kita itu banyak ada di beberapa surah ya di dalam kitab, seperti misalnya di dalam Roma. Banyak, itu banyak. Kisah Para Rasul. Iya, banyak Pak. Panggilan-panggilan Yesus Kristus Tuhan kita. Misalnya Roma 1 nomor 4, Roma 1 nomor 7 dan seterusnya. Nah, itu ada banyak. Iya, inilah yang kemudian menjadikan saya bertanya kepada Bapak. Kalau misalnya benar ajaran Kristen itu berasal dari para nabi, maka panggilan Yesus Tuhan kita itu sudah pasti diajarkan oleh para nabi. Tetapi munculnya kemudian panggilan Tuhan kepada Yesus itu hanya ditemukan di dalam surah-surah Paulus kepada orang-orang Romawi dan juga orang Yunani. Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua tolong kirim satu bagian ayat saja supaya kita akan lihat. Misalnya dalam Roma 1 nomor 4 yang tadi yang saya katakan Pak. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Itu sama dengan kita menantang Tuhan. Nah itu Tuhan tidak berkenan. Dalam artian tantang itu mencari minta bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah itu dulu. Jadi supaya saudara semua tidak akan seperti yang saudara semua katakan tadi, penasaran. Sebab kalau hanya bertanya kepada kami di mana Tuhan mengatakan Tuhan, kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan kami, itu sebetulnya tidak terlalu penting karena kami sudah mengalami Tuhan sehingga kami nyatakan bahwa memang Yesus itu adalah berkuasa. Nah, kalau berkuasa, namanya berkuasa siapapun dia, baik dia manusia, baik dia siapa, kalau dia memiliki kuasa berarti dia Tuhan. Kata Tuhan itu berarti dia penguasa. Penguasa itu kalau manusia yaitu sebagai penguasa, juga disebut Tuhan kalau dia penguasa, menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai semua akal pikiran kita, menguasai supaya kita berubah hati pikiran kita, berarti dia adalah satu ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, berarti dia adalah Tuhan. Nah itulah yang saudara semua pelajari. Mungkin saya tidak memberikan satu pernyataan di dalam Alkitab karena kami hanya melihat saksi-saksi di dalam Alkitab. Kenapa di dalam Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan kita. Nah itu pengalaman dari rasul-rasul pada zaman itu, dan kami coba untuk supaya membuktikan kalau itu Tuhan. Nah cobalah buktikan, minta. Kalau saudara semua mau coba, gampang kok. Misalnya malam ini saudara semua berdoa dengan kusuk dan tanya Tuhan, mana yang bisakah perkenalkan. Tuhan akan jawab semua itu, karena Tuhan itu tidak mungkin tidak mendengar ketika saudara semua membutuhkan sesuatu supaya saudara semua mengerti siapakah Tuhan itu. Nah itu yang saya maksud. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Jadi Tuhan
bagi kami, Pak, Maha mendengar, Maha melihat. Tuhan itu kemudian menciptakan manusia. Apapun agamanya, Tuhan tetap mengasihi ciptaannya. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Kristen, mau dia Islam, pencipta langit dan bumi ini tetap mengasihi. Bukan karena di antara kita ada yang tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar ini menghentikan oksigen kepada yang tidak menyembahnya. Tidak. Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia oleh karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisahkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini. Tetapi tidak begitu. Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, barulah kemudian Allah yang maha melihat, ya, memberikan apa yang kemudian dilihatnya terhadap hamba-hambanya. Jadi, kalau tema kita, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen kemudian menyebut anak Maria sebagai Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, atau Tuhan kita Yesus? Ternyata Bapak, sepanjang Bapak Gembala memberikan penggambaran, Bapak tidak memberikan data apapun. Sementara kalau kami umat Islam itu sangat jelas, Pak. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Ya, sewaktu dia datang pada kurang lebih 2000 tahun lalu, dia sudah menyatakan bagaimana Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang besar, ya, seperti misalnya kalau Bapa itu adalah hakim, Yesus yang mengerjakannya, ya. Kalau Bapa itu adalah juru selamat, Yesus yang mengerjakannya. Jadi itu adalah satu di dalam kesatuan, di dalam Bapa dan Yesus itu.
Jadi kalau mau bilang siapakah saudara semua mengatakan kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena Dia memang adalah Bapa itu sendiri, ya. Bapa itu yang tidak nampak. Jadi saudara semua harus pahami bahwa Bapa ini bukan seperti seorang kakek. Bapa ini bukan seperti orang tua yang berjenggot, lalu Yesus itu adalah anak, bukan. Bapa itu, pengertian dari Bapa itu adalah satu penguasa yang tidak nampak. Ya, karena Yesus itu dilahirkan, yang namanya dilahirkan itu tidak ada seorang laki-laki melahirkan anak. Pasti seorang perempuan, ibu. Tapi kenapa Bapak kan itu identik dengan laki-laki. Misalnya Bapak Suma, itu karena laki-laki. Nah, Bapak itu melahirkan Yesus. Nah, kalau kita pakai secara akal pikiran kita, kok Bapak laki-laki bisa melahirkan anak? Itu tidak masuk akal. Tapi yang dimaksud dengan Bapa dan anak ini berbicara tentang ketika Bapa di dalam Bapa itu yang memiliki kuasa itu, dan firman-Nya dia harus keluar, dan keluar itu yang dinamakan lahir keluar untuk menyatakan kuasa Bapa itu yang tidak nampak, supaya orang bisa mengerti siapakah Bapa itu di dalam Yesus itu. Jadi ketika Filipus ingin bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu, terus Yesus berkata, sudah sekian lama kamu hidup bersama aku, engkau tidak mengenal Bapa? Nah, artinya ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena dia keluar, lahir dari Bapa itu sendiri. Nah, itu sebabnya kami percaya bahwa kalau Yesus yang terlihat itu adalah gambar dari Bapa itu, maka dia adalah Tuhan. Nah, itu konsep di dalam kekristenan, berbeda dengan kepercayaan di kitab Saudara Suma. Kami tidak bisa mengorek-ngorek ajaran Saudara Suma, karena kalau saya korek itu pasti akan menjadi tidak baiklah, kalau saya tidak etis untuk membongkar semua apa yang ada di dalam kitab-kitab yang saudara percaya. Tapi saya tidak perlu untuk membandingkan, karena tadinya saya ingin membandingkan, tapi saya digerakkan oleh Tuhan supaya saya jangan membanding-bandingkan, karena lebih baik saya menyatakan kebenaran, karena itu yang lebih baik daripada kita berdebat, dan itu saya tidak suka juga berdebat. Saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang saudara Suma penasaran, itu saja. Jadi saudara Suma, pengertian Tuhan itu adalah penguasa yang datang secara kasat mata waktu itu. Nah, tetapi karena Yesus sudah selesai dalam pekerjaannya, dia kembali, makanya dia akan mengirim Roh Kudus untuk supaya kami mengerti. Dan orang yang menerima Roh Kudus itulah yang akan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara Suma mau dipaksakan bagaimanapun, mau belajar bagaimanapun, tanpa dijamah oleh Roh Kudus, maka saudara Suma tidak akan mengakui dia adalah Tuhan. Itu sebetulnya itu saja kuncinya. Demikian, saudara Suma. Ya, baik Bapak. Jadi saya belum menemukan adanya data dari Pak Gembala ya, yang menjadi dasar pijakan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan kita atau Tuhan kita Yesus dan seterusnya, yang digaungkan di dalam surah-surah Paulus
Ya, Seperti di karena mana? Coba tunjukkan di mana. sebentar Pak, kalau penyebutan Yesus Tuhan kita itu Ya, banyak ada di beberapa surah ya di dalam kitab, seperti misalnya di dalam Roma, banyak, itu kemudian banyak. Kisah Para Rasul. Iya, banyak Pak, Banyak. panggilan-panggilan Yesus Kristus Tuhan kita, misalnya Roma 1 nomor 4, Roma 1 nomor 7 dan seterusnya. Nah, Ya, itu ada banyak. inilah yang kemudian menjadikan saya bertanya kepada Bapak, kalau misalnya benar ajaran Kristen itu berasal dari para nabi, maka panggilan Yesus Tuhan kita itu sudah pasti diajarkan oleh para nabi. Tetapi munculnya kemudian panggilan Tuhan kepada Yesus itu hanya ditemukan di dalam surah-surah Paulus kepada orang-orang Romawi dan juga orang Yunani. Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Coba Kristus. saudara semua tolong Ya. kirim satu bagian ayat saja supaya kita akan lihat. Misalnya dalam Roma 1 nomor 4 yang tadi yang saya katakan Pak. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Itu sama dengan kita menantang Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Dalam artian tantang itu mencari minta bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, itu dulu. Jadi supaya saudara semua tidak akan seperti yang saudara semua katakan tadi, penasaran. Sebab kalau hanya bertanya kepada kami di mana Tuhan mengatakan Tuhan, kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan kami, itu sebetulnya tidak terlalu penting karena kami sudah mengalami Tuhan sehingga kami nyatakan bahwa memang Yesus itu adalah berkuasa. Nah, kalau berkuasa, namanya berkuasa siapapun dia, baik dia manusia, baik dia siapa, kalau dia memiliki kuasa berarti dia Tuhan. Kata Tuhan itu berarti dia penguasa. Penguasa itu kalau manusia yaitu sebagai penguasa juga disebut Tuhan. Kalau dia penguasa, menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai semua akal pikiran kita, menguasai supaya kita berubah hati pikiran kita, berarti dia adalah satu ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, berarti dia adalah Tuhan. Nah, itulah yang saudara Suma pelajari. Mungkin saya tidak memberikan satu pernyataan di dalam Alkitab karena kami hanya melihat saksi-saksi di dalam Alkitab. Kenapa di dalam Alkitab mengatakan kasih karunia Tuhan kita. Nah, itu pengalaman dari rasul-rasul pada zaman itu, dan kami coba untuk supaya membuktikan kalau itu Tuhan. Nah, cobalah buktikan, minta. Kalau saudara semua mau coba, gampang kok. Misalnya malam ini saudara semua berdoa dengan kusuk dan tanya Tuhan, mana yang bisakah perkenalkan. Tuhan akan jawab semua itu karena Tuhan itu tidak mungkin tidak mendengar ketika saudara semua membutuhkan sesuatu supaya saudara semua mengerti siapakah Tuhan itu. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Jadi Tuhan bagi kami Pak, Maha mendengar, Maha melihat. Tuhan itu kemudian menciptakan manusia. Apapun agamanya, Tuhan tetap mengasihi ciptaannya. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Kristen, mau dia Islam, pencipta langit dan bumi ini tetap mengasihi. Bukan karena di antara kita ada yang tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar ini menghentikan oksigen kepada yang tidak menyembahnya. Tidak.
Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia oleh karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisahkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini. Tetapi tidak begitu. Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, barulah kemudian Allah yang maha melihat, ya, memberikan apa yang kemudian dilihatnya terhadap hamba-hambanya. Jadi, kalau tema kita